Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menjelaskan tentang komponen AC. Sebelum saya masuk ke masing-masing komponen, kita lihat dulu kondisi kerja. Ini saya ambilkan contoh pada AC split dengan refrigeran adalah R22. Kita lihat fase-fase masing-masingnya, dimulai dari katup ekspansi. Katup ekspansi ini akan mengubah refrigeran dengan fase cair, temperatur tinggi, diturunkan tekanannya. Kemudian ini misalnya tekanannya adalah 69 PSI gauge. Kemudian dengan temperatur 60 derajat, ini satuannya adalah Fahrenheit. 40 derajat Fahrenheit. Kemudian refrigeran dengan fase cair ini akan masuk ke dalam evaporator. Ini fasenya cair, temperaturnya 40 derajat Fahrenheit. Kemudian di dalam evaporator itu akan terjadi perpindahan kalor dari udara, atau kalau itu chiller berarti air, ke refrigeran. Sehingga kemudian refrigeran itu akan menguap menjadi fase uap panas lanjut. Kalau di sini dengan temperatur 50 derajat Fahrenheit. Kemudian ada perpindahan kalor, ini masih naik lagi sehingga ini temperaturnya menjadi 60 derajat. Kemudian ini akan masuk ke kompresor. Di kompresor tekanannya dinaikkan. Di sini dari 69 PSI gauge menjadi 278 PSI gauge. Kemudian temperaturnya menjadi 125 derajat Fahrenheit. Di sini uap panas lanjut. Kemudian ini di kondensor akan diubah fasenya dari uap panas lanjut menjadi uap, kemudian menjadi cair dan menjadi subcool. Tekanan ini dianggap konstan, tidak ada perubahan tekanan akibat aliran di kondensor. Kemudian ini temperaturnya akan turun dari 165 derajat Fahrenheit menjadi 115. Kemudian ini masih turun lagi ketika akan masuk katup pipa kapiler atau katup ekspansi. Kemudian di sini tekanannya turun. Sehingga di sini fasenya ada fase cair, uap panas lanjut sampai di sini. Kemudian di sini juga berubah lagi menjadi uap campuran, kemudian sampai jadi subcool. Nah, ini harus kita ingat di setiap komponen ini fase yang mengalir itu apa. Kita lihat komponen yang pertama itu adalah evaporator. Dalam satu sistem pengkondisian udara maupun refrigerasi, baik ukurannya besar atau kecil, secara prinsip kerja itu sama. Hanya nanti bentuk komponennya yang akan berbeda. Ketika itu misalnya AC split, kemudian sistem pengkondisian udara dengan chiller, fungsi evaporatornya sama, secara prinsip sama, hanya nanti bentuknya mungkin akan berbeda. Seperti halnya di kompresor atau kondensor. Secara prinsip sama, kemudian temperatur kerja refrigeran, kemudian bentuk fisiknya nanti akan berbeda-beda. Yang harus dipahami awal itu adalah secara prinsip itu harus dipahami dulu. Evaporator fungsinya menyerap kalor dari ruangan yang akan didinginkan dan menjaga kelembapan yang diinginkan. Nah, ini kalau fungsinya pada sistem yang direct expansion. Jadi refrigeran itu mendinginkan udara. Kalau pada sistem yang chilled water, maka fungsi evaporator adalah untuk mendinginkan air. Nah, ini mungkin belum saya tuliskan lebih terperinci, tapi biasanya di buku-buku ada. Kemudian beban evaporator itu ditentukan oleh laju aliran massa refrigeran yang mengalir dan suhu evaporatornya. Bahan pipa evaporator tergantung dari kondisi perpindahan kalor, biaya, dan ketahanan terhadap korosi. Biasanya terbuat dari tembaga atau aluminium.
Kalau industri makanan, itu banyak yang meminta harus menggunakan pipa stainless, jadi sesuai dengan kebutuhan. Kalau tembaga itu punya kelebihan, koefisien perpindahan kalornya tinggi, tetapi harganya juga mahal. Kemudian kalau aluminium, koefisien perpindahan kalornya tidak setinggi tembaga, tetapi cukup tinggi, dan harganya ini lebih murah. Sehingga kadang-kadang digunakan juga kombinasi, pipanya ada yang dari tembaga, siripnya dari aluminium. Kalau misalnya itu digunakan pada sistem refrigerasi dan bahan makanan yang disimpan itu mengandung asam atau nanti udara itu bisa mengandung asam, maka itu bisa menimbulkan korosi pada aluminium. Sehingga harus dipertimbangkan untuk menggunakan bahan yang lain. Kemudian ketika mengalir di evaporator, kalau kita lihat di sini, fasenya adalah cair. Supaya proses perpindahan kalor itu bisa terjadi lebih cepat, maka cairan ini akan diubah menjadi droplet atau titik-titik cairan yang sangat kecil, sehingga akan lebih mudah menguap. Kemudian pada AC standar, evaporator itu menyerap sekitar 12.000 BTU per jam untuk sekitar 400 CFM udara, ini biasanya. Nah, pada kulkas atau kadang-kadang pada evaporator kulkas atau freezer, kadang-kadang terbentuk bunga es. Ini biasanya terjadi ketika ada gangguan pada sistem aliran udaranya. Kalau aliran udaranya turun, maka kalori yang diserap evaporator itu akan semakin sedikit, sehingga bisa terbentuk bunga es. Refrigeran tidak menguap dengan sempurna. Akibatnya tekanan isap dan temperatur koil itu akan turun dan bisa terbentuk bunga es pada permukaan evaporator. Kalau terbentuk bunga es, maka pertukaran kalor itu akan terganggu dan dari ruangan itu akan ada sinyal bahwa temperaturnya terus naik, sehingga termostat akan memberikan sinyal ke kompresor untuk terus-menerus beroperasi. Sehingga kalau ini kondisinya terjadi secara terus-menerus, maka bunga es akan terbentuk semakin banyak. Nah, ini adalah contoh bentuk evaporator. Ini pada AC split. Evaporatornya adalah yang ini. Kalau dibuka, ini adalah blowernya. Blowernya bentuknya memanjang, sehingga ketika dia berputar, udara terisap masuk, kemudian melewati evaporator, lalu dikeluarkan. Ini adalah pipa evaporatornya, kemudian garis-garis ini adalah fin-nya. Fin yang digunakan untuk memperluas permukaan perpindahan panas pada evaporator. Kemudian di sini modulnya, dan ini adalah motor dari evaporator, dari blowernya. Kemudian ini adalah evaporator pada kulkas, ini menggunakan pipa aluminium, kemudian fin-nya ini juga aluminium. Ini biasanya terletak pada unit yang diinginkan paling dingin, misalnya ini ada di bagian freezer-nya kalau itu kulkas 2 pintu. Ini menggunakan jenis coil atau pipa. Kemudian ini fin tube coil sama menggunakan pipa tembaga. Kemudian ini adalah jenis yang plate type, jenis yang plat. Kalau pada sistem pengkondisian udara yang kecil, evaporator ini adalah terletak di, kalau di AC split ini ada di unit indoor-nya. Kemudian ada istilah beda temperatur antara ruangan yang didinginkan dengan temperatur evaporator. Di beberapa buku ini istilahnya adalah beda temperatur. Temperatur evaporator bisa diketahui dengan cara mengukur tekanan masuk kompresor. Karena kita lihat di sini biasanya di sini ada manometernya. Ini yang masuk berapa? Karena di sini fasenya adalah kalau evaporator itu biasanya fasenya adalah campuran, maka di sini dengan mengukur tekanannya bisa dicari kondisi campuran tersebut atau kondisi jenuh pada tekanan tersebut temperaturnya berapa.
Itu bisa digunakan untuk pendekatan berapa temperatur di evaporator. Jika memungkinkan, pipa ini bisa dilubangi kemudian dipasang sensor temperatur. Itu akan lebih akurat. Tapi kalau tidak memungkinkan, bisa ditentukan dengan mengukur tekanannya, kemudian kondisi ini temperatur jenuhnya berapa. Atau bisa juga dengan cara, kalau memungkinkan, tadi melubangi itu akan lebih akurat. Kalau tidak memungkinkan mengukur tekanannya misalnya, bisa juga dengan menggunakan termometer yang infrared misalnya, kemudian ditembakkan pada pipa evaporator ini. Itu juga bisa digunakan untuk pendekatan yang cukup akurat kalau ingin mengetahui berapa temperatur evaporator. Kemudian pada chiller. Pada chiller ini evaporatornya adalah jenis shell and tube heat exchanger, sama kondensornya juga sama. Pada chiller ini evaporatornya, kemudian dari evaporator itu masuk ke kompresor, ini kompresornya, di sini menggunakan jenis sentrifugal ya. Kemudian dari sini nanti akan mengalir ke kondensor. Jadi ini pada chiller, evaporator pada chiller. Kalau pada chiller, evaporator berfungsi untuk mendinginkan air atau chilled water. Air kemudian akan digunakan untuk mendinginkan udara. Pada evaporator chiller ini bisa berupa shell and tube heat exchanger atau plate type heat exchanger, atau ada yang spiral pipe heat exchanger. Nah, di sini air misalnya digunakan untuk mendinginkan air pada chiller. Air panas, air yang sudah digunakan untuk mendinginkan udara ini masuk ke dalam pipa-pipanya. Kemudian ini pipa itu dialiri dengan refrigeran. Jadi refrigeran dipompakan masuk pada fase cair ya, dari katup ekspansi. Ini masuk, kemudian di sini mendinginkan pipa yang berisi air. Kemudian karena perpindahan kalor, maka refrigeran ini akan menguap. Nah, uapnya ini akan diambil di bagian atas outletnya. Kemudian ini akan dialirkan ke kompresor. Sedangkan air yang sudah didinginkan ini nanti akan dialirkan masuk ke air handling unit. Ini adalah shell-nya, kemudian ini atau selongsong, kemudian ini pipa atau tube-nya. Kemudian komponen berikutnya adalah kompresor. Fungsinya untuk menaikkan tekanan refrigeran sehingga temperaturnya naik dan memungkinkan untuk didinginkan pada temperatur yang lebih tinggi. Pendinginnya ini bisa udara atau bisa juga dengan menggunakan air kalau itu pada sistem chiller. Kalau pada unit-unit yang kecil yang compact, misalnya pada AC split, kaset, atau yang lain, atau standing misalnya, ini menggunakan jenis kompresor reciprocating atau rotary. Tipenya bisa hermetik atau semi-hermetik. Untuk chiller misalnya, ada juga yang menggunakan, mayoritas menggunakan kompresor sentrifugal, terutama untuk kapasitas-kapasitas yang besar. Kompresor yang digunakan harus disesuaikan dengan kondisi kerja evaporator dan kondensor. Kalau evaporator ini disesuaikan dengan kondisi kerja yang diinginkan pada sistem pengkondisian udara atau refrigerasinya. Kalau kondensor ini harus disesuaikan dengan udara luarnya. Makin tinggi range suhu antar ruangan yang didinginkan dengan udara luar, maka perbandingan kompresinya akan semakin tinggi. Ini yang membedakan antara kompresor pada sistem pengkondisian udara dengan kompresor pada sistem refrigerasi untuk makanan misalnya. Nah, ini ada beberapa contoh tipe gambar untuk tipe kompresor reciprocating. Ini diambilkan jenis yang tipe hermetik. Contohnya adalah pada kulkas atau AC split. Jenis kompresornya adalah tipe hermetik. Kompresor dan motor terletak dalam satu casing yang tertutup dan ini tidak bisa dibuka karena dilas. Sehingga ketika ada kerusakan pada kompresor, maka ini kompresornya harus diganti secara keseluruhan. Dan kompresor ini itu harganya biasanya yang paling mahal.
Kalau pada AC split sekitar 75% itu adalah harga kompresor ini bisa sampai 75% dari harga unit barunya. Sehingga harus diperhatikan agar kompresor ini bisa memiliki umur pakai yang panjang. Di sini uap masuk. Karena semuanya tertutup rapat, maka uap ini juga berfungsi untuk mendinginkan motor. Mendinginkan motornya, ini adalah bagian motornya. Kemudian setelah mendinginkan motor, ini akan mengalir, baru kemudian masuk ke kompresor reciprocating-nya. Ini menggunakan jenis kompresor torak. Di sini terjadi proses kompresi. Proses kompresi, setelah dikompresi, tekanan naik, kemudian akan dikeluarkan. Nah, ini bagian outlet-nya. Kalau seperti ini, pendinginan untuk motor itu hanya menggunakan refrigeran saja, menggunakan uap refrigeran yang melewati motor. Kemudian di sini ada sistem pelumasan, sehingga memungkinkan minyak pelumas itu bisa terbawa dalam aliran. Kalau tekanan masuknya rendah, bila tekanan masuk rendah, temperaturnya rendah, tetapi densitasnya juga rendah, sehingga aliran mungkin tidak akan cukup untuk mendinginkan motor. Di sini tidak bisa untuk mendinginkan motor. Nah, ini skemanya. Ini adalah refrigeran inlet, masuk, kemudian di sini akan mendinginkan motor terlebih dahulu, baru kemudian masuk ke kompresor. Masuk ke kompresor, di sini dikompresi, baru kemudian dikeluarkan. Minyak pelumas digunakan untuk mendinginkan piston. Nah, dari proses pelumasan ini, jadi memang memungkinkan kadang-kadang terbawa oleh refrigeran. Kemudian berikutnya adalah kompresor reciprocating yang tipe semi-hermetic. Kalau hermetic tadi tidak bisa dibuka semuanya. Kalau semi-hermetic, itu ada bagian-bagian tertentu yang bisa dibuka untuk melakukan proses perawatan. Kompresor dan motor ada di dalam satu casing, dapat dibuka di beberapa bagian. Misalnya adalah di bagian katup dan di bagian penggantian minyak pelumas. Ada yang menggunakan tipe suction cooled, kemudian ada yang air cooled atau water suction cooled. Kalau suction cooled berarti pendinginnya adalah refrigeran, air cooled berarti pendinginnya udara, dan kalau water suction cooled berarti pendinginnya adalah menggunakan air. Ini yang menggunakan jenis air cooled, ada semacam alur untuk memperluas permukaan perpindahan panas, ini untuk pendinginan. Kemudian kalau yang water cooled itu berarti di bagian luarnya ini dililit dengan pipa atau selang yang berisi air, sehingga pendinginan dengan menggunakan air. Menjaga temperatur keluar kompresor serendah mungkin dapat meningkatkan umur pakai kompresor. Kemudian menjaga agar perpindahan kalor di ruangan itu bisa cepat tercapai juga dapat meningkatkan umur kompresor. Karena kalau ruangan yang didinginkan itu temperaturnya tidak tercapai atau sulit tercapai, maka kompresor masih tetap akan bekerja terus-menerus. Sehingga kemudian kalau sudah tercapai, kompresor akan beristirahat. Kalau kompresor itu bekerja secara terus-menerus, itu bisa menyebabkan overheat atau kompresor menjadi panas. Karena fase ketika kompresor itu beristirahat atau berhenti, itu adalah fase pendinginan juga. Sehingga kalau terus-menerus bekerja, kompresor jadi cepat panas dan bisa menyebabkan kompresor cepat rusak. Nah, ini pada chiller, pada chilled water system, ini evaporator. Dari evaporator ini akan dialirkan masuk ke kompresor. Kompresornya itu yang ada di sini menggunakan jenis kompresor sentrifugal. Volutnya. Ini adalah pipa suction-nya. Karena unitnya besar, pipanya besar.
Dan ini ada pipa, ada bahan isolasinya, sehingga mungkin yang sebenarnya tidak sebesar ini, tapi ini berikut dengan insulation-nya. Kemudian setelah dikompresi, ini akan masuk ke saluran discharge-nya, lalu masuk ke kondensor. Nah, kalau dilihat di bagian dalamnya, kompresor sentrifugal, ini adalah blade-nya. Refrigeran masuk di bagian tengah, kemudian oleh blade-nya ini, oleh impeller ini akan diputar sehingga kecepatannya naik, kecepatan tinggi, baru kemudian di sini nanti akan diubah menjadi tekanan. Tekanannya akan dinaikkan di sini. Biasanya untuk kapasitas yang besar, laju aliran massa refrigeran yang besar. Kemudian kondensor. Kondensor fungsinya untuk membuang kalor dari ruangan yang didinginkan. Kalor yang dibuang di kondensor lebih besar daripada kalor yang diambil di evaporator. Karena di situ ada kalor yang diambil dari ruangan atau dari air yang didinginkan, kemudian ditambah lagi dengan kalor yang dihasilkan dari proses kompresi pada kompresor. Sehingga ada tambahannya. Kalau yang untuk AC split, kondensor itu terletak di unit outdoor-nya. Nah, ini adalah kondensornya. Kemudian kalau pada kulkas itu biasanya ada di bagian belakang atau samping. Kemudian kalau kemudian kondensor itu tipenya ada dua, yang menggunakan air cool, pendinginan udara, contohnya adalah pada AC split ini. Jadi didinginkan dengan udara yang dihisap melalui fan ini. Fan aksial ini akan berputar, menghisap udara lingkungan, kemudian digunakan untuk mendinginkan kondensor. Ini adalah tipe yang air cooled atau pendinginan udara. Kalau untuk kapasitas yang besar itu biasa menggunakan pendinginan air atau water cooled. Untuk jenis yang water cooled, refrigeran masuk ini. Kemudian ini melewati pipa-pipa yang isinya adalah air pendingin. Kemudian didinginkan dengan menggunakan air. Ini air pendingin masuk, kemudian terjadi pertukaran kalor, kemudian keluar. Nah, ini tipe yang lain lagi dari kondensor, evaporator, kompresor, kemudian ini masuk ke dalam kondensor. Di sini terjadi pendinginan melewati pipa-pipa yang berisi air dingin, kemudian refrigeran itu akan terkondensasi, berubah fase menjadi uap jenuh, kemudian campuran, kemudian cair, kemudian refrigeran dalam bentuk cair ini akan dialirkan ke katup ekspansi. Nah, air pendingin yang sudah digunakan untuk mendinginkan, temperaturnya akan naik, lalu didinginkan di cooling tower. Kemudian berikutnya adalah katup ekspansi atau pipa kapiler. Kalau unitnya kecil, biasanya menggunakan pipa kapiler. Contohnya AC split atau kulkas atau freezer yang kecil-kecil misalnya. Kalau unitnya besar, itu biasanya menggunakan katup ekspansi. Fungsinya untuk mengatur jumlah atau kondisi refrigeran masuk evaporator. Kalau yang menggunakan pipa kapiler, maka ini hanya mengatur kondisi saja. Dari kondisi tekanan tinggi menjadi tekanan rendah. Kalau katup ekspansi, itu ada yang bisa mengatur jumlah refrigerannya. Di dalam katup ekspansi, pipa kapiler dulu ya. Pipa kapiler itu adalah yang bentuknya seperti ini. Kalau Anda lihat di AC misalnya ada satu pipa yang kecil, diameternya kira-kira sama dengan isi bolpen. Sebesar itu kira-kira diameternya sangat kecil. Kemudian dari evaporator pipanya dari kondensor ya,
kondensor, pipanya besar, nanti akan dikecilkan. Karena dikecilkan, maka tekanan akan turun. Tekanan akan turun. Seberapa besar penurunan tekanan itu tergantung dari panjang pipa kapilernya. Kalau penurunan tekanannya besar, maka pipa kapiler akan semakin besar. Panjang, akan semakin panjang. Contohnya adalah pada sistem refrigerasi, pada kulkas atau freezer misalnya, suhunya kan harus diturunkan sampai temperatur yang sangat rendah, di bawah 0 derajat. Maka di situ harus menggunakan pipa kapiler yang panjang. Tetapi kalau pada sistem pengkondisian udara, pada AC split misalnya, suhunya tidak perlu sampai terlalu rendah, sehingga pipa kapilernya juga tidak perlu terlalu panjang. Nah, di sini sebelum masuk pipa kapiler ada strainer atau dryer. Ini untuk menghindarkan agar tidak ada kotoran yang masuk ke pipa kapiler. Karena kalau ada kotoran yang masuk ke pipa kapiler, maka ini bisa menyebabkan unitnya tersumbat, pipanya tersumbat. Kalau pengisian kurang, jumlah refrigerannya kurang, maka bisa terjadi pembekuan pada sebagian evaporator. Jadi misalnya beban terlalu tinggi, refrigerannya kurang, maka ini bisa membeku. Kalau pengisiannya berlebih, refrigerannya terlalu banyak, maka ketika masuk kompresor, kemungkinan masih berupa fase cair atau campuran, masih berupa fase campuran, sehingga bisa menyebabkan kompresor menjadi rusak. Jadi pada sistem yang menggunakan pipa kapiler, ini jumlah refrigerannya harus tepat. Jumlah refrigeran tepat bisa dilihat dari misalnya pada saat pengisian, tekanannya mencapai tertentu, atau arusnya, bisa dicek arusnya mencapai tertentu. Kemudian katup ekspansi. Katup ekspansi ini digunakan ketika pada kapasitas yang besar pada chilled water system misalnya. Ini bisa mempertahankan besarnya uap panas lanjut pada uap refrigeran pada akhir evaporator. Bagian akhir evaporator itu tetap konstan. Bagaimanapun kondisi beban di evaporator. Sehingga kalau menggunakan katup ekspansi termostatik, ini bisa memungkinkan terjadi fluktuasi beban yang cukup besar. Nah, ini adalah gambaran bentuk dari katup ekspansi termostatik. Kemudian ada juga katup ekspansi otomatis. Kalau beban evaporator berubah-ubah, maka bisa menggunakan katup ekspansi otomatis. Nah, di sini ada screw untuk adjustment-nya. Itu kira-kira tentang komponen-komponen utama pada sistem pengkondisian udara. Di samping ada komponen-komponen elektronika yang lain, misalnya modul, kalau pada AC split ya. Ini fungsinya untuk mengatur antara beban ruangan atau temperatur ruangan, kemudian kapan kompresor itu harus bekerja ketika temperatur tidak tercapai misalnya. Jadi di sini ada termostat. Termostat ini akan memberikan sinyal ke modul ini. Kalau misalnya suhu yang masuk ke dalam evaporator itu sudah tercapai sesuai setting pada misalnya, maka ini akan memberikan sinyal kepada modul. Modul kemudian akan memberikan perintah untuk memutus arus listrik pada kompresor, sehingga kompresor berhenti bekerja. Ketika suhu udara yang masuk ke evaporator ini masih lebih tinggi, yang artinya suhu ruangan itu masih lebih tinggi daripada setting pada remote, maka ini akan memberikan sinyal kepada kompresor supaya kompresor itu tetap diberikan arus dan tetap bekerja. Jadi ini adalah otaknya dari sistem AC split. Kemudian kalau pada sistem chiller, pengaturan itu ada di
panel-panel ini.